Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali di video kali ini, di sesi kali ini. Setelah di beberapa video sebelumnya kita sudah membahas tema-tema yang sebenarnya berkelanjutan dengan tema yang akan kita bahas di dalam video ini. Terakhir kali kita membahas tentang distribusi binominal, salah satu macam distribusi probabilitas diskrit. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu bentuk distribusi probabilitas diskrit atau contoh atau istilahnya macam distribusi probabilitas diskrit yang berikutnya selain distribusi binominal, yaitu adalah distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Nah, berdasarkan definisi yang saya sampaikan di dalam slide ini, ada beberapa kata-kata penting yang perlu teman-teman garis bawahi. Bahwa di dalam distribusi Poisson ini, yang pertama, distribusi Poisson termasuk distribusi probabilitas diskrit, di mana distribusi Poisson ini bisa digunakan ketika ada sebuah peristiwa, di mana peristiwa itu terjadi pada periode waktu tertentu. Kemudian rata-rata kejadian tersebut bisa diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Jadi kejadian misalkan peristiwa pertama dengan peristiwa kedua itu tidak saling berkaitan satu sama lain. Kemudian peristiwa tersebut terjadi pada rentang waktu tertentu. Nah, ini kalau misalkan ada sebuah peristiwa seperti itu yang minimal ada 3 ciri yang saya sebutkan tadi, yang saya garis bawahi, ya kita bisa mengukurnya dengan menggunakan distribusi Poisson. Misalnya contoh kasusnya apa, Pak? Nanti kita akan bahas ya, teman-teman, nanti kita akan bahas. Saya berikan contoh. Nah, namun demikian sebelum melangkah ke contoh, di sini teman-teman bisa lihat di slide bagaimana sih cara menghitung distribusi Poisson. Di dalam layar teman-teman sudah melihat rumus tuh. Px sama dengan mu pangkat x kali E min mu dibagi x faktorial, di mana E itu adalah nilai konstan 2,71828. Jadi E ini sudah ada nilai konstan sebesar 2,71828 ya, kayak misalkan kayak di dalam matematika itu kan ada beberapa nilai yang sudah ditetapkan, misalnya kayak pi itu kan 22/7 misalkan. Kalau kita menghitung keliling lingkaran, luas lingkaran itu kan biasanya kita mengenal istilah pi ya, 22/7. Nah, ini kita mengenal istilah ini, nilai konstan sebesar 2,71828 E ini. Nah, kemudian mu ini apa? Mu ini adalah rata-rata peristiwa sukses dalam rentang waktu interval tertentu. Kemudian X adalah jumlah peristiwa sukses dan P adalah probabilitas peristiwa X. Nah, contoh, ya langsung aja ke contoh ya. Sebuah restoran yang buka 24 jam dalam interval 1 hari mendapatkan total pengunjung sebanyak 240 pelanggan. Nah, distribusi Poisson bisa digunakan untuk mengukur ini, teman-teman. Misalkan waktu kedatangan pelanggan konsumen dalam sebuah restoran atau dalam sebuah bank dan lain sebagainya lah, misalkan. Di sini kalau di dalam soal ini rentang waktu tertentu diketahui, interval waktunya dalam 1 hari, total pengunjung adalah 240. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, rata-rata pelanggan datang per jam adalah 10 pelanggan. Nah, 10 pelanggan didapatkan dari mana? Ya 240 dibagi 24. 24 itu dari mana ya? 24 jam itu kan 1 hari. 240 ya itu tadi 240 pelanggan dalam 1 hari. Rata-ratanya diketahui itu. Jadi setidaknya di sini ada 2 syarat dari distribusi Poisson yang telah terpenuhi. Maka probabilitas konsumen tidak ada sama sekali per jamnya sama dengan, kita disuruh menghitung probabilitas
tidak ada konsumen dalam satu hari itu berapa probabilitasnya. Misalkan Anda punya warung misalkan, kemudian Anda pengen mengukur dalam satu hari itu kemungkinan bahwa Anda tidak memiliki pengunjung yang datang ke warung Anda itu kemungkinannya berapa persen. Nah, ini bisa kita hitung dengan menggunakan distribusi Poisson. Gitu ya teman-teman. Kita langsung saja. Nah, berarti kan X-nya tadi kan PX itu kan probabilitas peristiwa X. X-nya tadi adalah jumlah peristiwa sukses. Nah, di sini kita pengen menghitung bahwa dalam satu hari tidak ada pelanggan sama sekali, berarti 0 gitu. Jumlah peristiwa sukses 0 kan gitu. Berarti ini P probabilitas tidak ada pelanggan sama sekali atau 0 sama dengan 10 pangkat 0. 10 ini apa? 10 ini mu rata-rata. Pangkat 0 itu kali 2,71828 pangkat minus 10. Kan tadi pangkat minus mu. Minus 10 sama 10 ini kan dari mu. Nah, kemudian X-nya berapa? 0 faktorial. Itu ya teman-teman. Oke, dari sini kita bisa dapatkan 10 pangkat 0. Bilangan berapapun kita pangkatkan masa hasilnya. Bilangan berapapun kita pangkatkan dengan angka 0, hasilnya adalah 1. Kemudian 0 faktorial itu sama dengan 1. Nah, 2,71828 pangkat minus 10 sama dengan 0,000045. Nah, kalau kita hitung probabilitasnya dapat 0,000045 atau 0,0045%. Atau dengan kata lain bahwa kemungkinan bahwa tidak ada pengunjung sama sekali dalam satu hari itu kemungkinannya sebesar 0,0045%. Ya, hampir mendekati 0%. Jadi hampir tidak mungkin tidak ada pengunjung kalau berdasarkan data harian. Kita punya data historis di soal itu kan punya data historis masa lampau. Data historis itu data masa lampau bahwa sebuah restoran yang buka 24 jam dalam interval waktu satu hari, rata-rata dalam satu hari itu dikunjungi 240 pelanggan. Itu kan didapatkan dari data historis masa lampau. Kemudian ini informasi-informasi ini bisa kita gunakan kemudian untuk mengukur kemungkinan bahwa kita tidak memiliki pelanggan yang datang sama sekali dalam satu hari di toko kita gitu. Ya 0%, hampir tidak mungkin tidak ada pelanggan karena data historisnya kan sudah menunjukkan seperti itu. Nah, Anda bisa menghitung ini teman-teman, misalkan teman-teman punya warung di rumah, teman-teman punya toko kelontong di rumah. Nah, Anda himpun aja data historis. Selama ini dalam satu hari itu secara rata-rata berapa pelanggan yang mengunjungi toko Anda. Kemudian nanti Anda bisa mencari rata-ratanya seperti ini ya, rata-rata pengunjung dalam satu hari dibagi 24. Nah, kemudian nanti Anda bisa mengukur probabilitas pengunjung itu tidak datang sama sekali atau 0 itu berapa. Nanti akan ketemu. Atau misalkan dalam satu hari itu probabilitas pengunjung itu sebanyak 10 ya berapa? Ya ini tinggal ganti 10. P10 sama dengan 10 pangkat 10 kan rata-ratanya 10. X-nya 10. Nanti ini pangkat minus 10 kan rata-ratanya, nanti ini X-nya ini 10 faktorial. Gitu. Nanti tinggal dicari. Mudah toh teman-teman paham? Oke. Nanti ada beberapa contoh soal. Teman-teman bisa lihatlah di modul saya. Di modul saya itu kan di contoh distribusi Poisson ini kan tidak berhenti di probabilitas pelanggan tidak datang sama sekali atau probabilitas 0. Ada probabilitas 1, 2, 3, 4. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya. Misalkan kita bisa menghitung dalam satu hari itu ada 2 pelanggan yang datang, itu kemungkinannya berapa. Itu kan teman-teman nanti lihat di modul saya. Oke, gitu ya teman-teman. Saya kira paham, sangat jelas. Teman-teman bisa mengaplikasikannya
mengaplikasikan konsep distribusi Poisson itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.